orang tua harusnya siap. Mhm. Jangan dititipkan kepada, oh yang ngambil rapot biar pembantunya saja, sopirnya aja. Itu secara moral sangat tidak membuat nyaman anak. Menyapa mereka, itu kita menemukan kasih kok. Menyapa masyarakat itu menemukan kasih yang Tuhan berikan luar biasa gitu. Sekarang afirmasi sudah ada. Kenapa mesti diberikan? Karena perempuan tertinggal. Maka harus ada afirmasi. Inilah yang kemudian kita dorong. Untuk menghilangkan Untuk gap-nya. menghilangkan gap-nya. Dengan apa? Salah satunya yang terpenting adalah melalui pendidikan. Esti Wijayati, perempuan dari keluarga dusun banget di lereng Gunung Merapi. Bukan anak orang kaya. Bisa kok sejauh ini. Berbekal apa? Yang mencoba menata ini melalui pendidikan. Begitu. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali bersama saya Anggun Oktar ini di program kesayangan kita Perempuan Parlemen. Dan kali ini kita akan ngobrol pun bincang-bincang dengan salah satu pahlawan pendidikan di era zaman sekarang yang lahir dari seorang pendidik, yaitu Ibu Maria Yohana Esti Wijayati yang biasa disapa dengan My Esti Wijayati. Lantas bagaimana keseruannya di episode kali ini? Saksikan terus Perempuan Parlemen. Halo perempuan Indonesia, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu sosok yang tadi saya ceritakan, yaitu Ibu Mai Esti Wijayati. Halo Ibu, apa kabar? Baik, Mbak Anggun. Bagaimana kabar Mbak Anggun? Baik juga. Alhamdulillah. Ibu Anggun penasaran, ini kan namanya ini disebut sebagai Mai Esti Wijayanti. Iya. Ini kalau di rumah pun dipanggilnya apa, Bu? Namanya yang benar tuh Mai Esti Wijayati, bukan Yanti. Bukan Yanti, Iya, oke. lalu MJ-nya itu Maria Yohana. Kalau di rumah, kalau anakku panggil bunda, ada yang panggil ibu. Kalau suamiku ya panggilnya ya bunda. Bunda, Iya, sayang. gitu. Tapi orang tua di rumah dulu panggilnya? Panggilnya duit. Duit. Ya, artinya apa, Bu? Saya juga nggak ngerti, saya kalau dipanggil Esti itu nangis. Esti Wijayati, W-nya tuh diambil dari wit. Jadi panggilnya itu. Jadi teman-teman SD saya kalau manggil saya mesti Mbak Duit. Mbak Duit. Kalau teman SMA biasanya udah panggilnya Mai. Oh, Kan Mai oke. Esti Wijayati. Ya, Gitu. Bu, ketika Ibu menjadi seorang pendidik dulu sama yang sekarang, Ibu melihatnya seperti apa, Bu? Apa sudah ada perubahan yang besar atau masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki? Iya, jadi ayah saya seorang guru, guru PMP, Pendidikan Moral Pancasila, yang sekaligus juga menatar P4. Saya terlahir dari keluarga yang mungkin bapak saya ini suka cerita-cerita tentang trias politika, tentang apa kekuasaan kewenangan eksekutif, legislatif, yudikatif gitu ya. Dan saya melihat bahwa ketika pendidikan di masa saya masih kecil itu memang pendidikan soal PMP itu mampu membangun anak didik menjadi lebih berkarakternya itu jelas gitu loh. Paham. Oh begini ya, oh tugasnya begini ya, oh aku besok besarnya pengen menjadi seperti ini, begitu. Nah sisi mana kemudian yang harus diberikan kepada mereka melalui dunia pendidikan kita? Dari sisi materi pengajaran, saya kira materi kurikulum itu sangat mendukung untuk bisa membuat anak-anak kita lebih memahami bahwa ada hal-hal prinsip yang memang harus dimiliki oleh mereka. Hal-hal prinsip yang harus dipahami soal etika, soal membangun jati diri, kemudian soal nilai-nilai yang harus diajarkan kepada mereka, termasuk guru. Guru pun juga harus memahami bahwa kali ini sudah tidak sama dengan yang dulu. Ibu juga salah satu ini yang sangat keras memperjuangkan sekali hak guru kan? Iya harus, karena memang guru sebagai tenaga yang mengajar atau sebagai orang yang mengajar memberikan ilmu kepada anak didik kita tentu tidak sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tapi harus punya niat dari dalam lubuk hati itu bahwa aku harus membuat anak-anakku menjadi lebih baik. Hanya sayangnya terkendala tadi
kriminalisasi yang niatnya baik tapi ternyata tidak diterima dengan baik gitu. Mungkin agak sedikit membentak tapi anak ini nggak pernah dimarahin orang tuanya. Akhirnya Sehingga jadi bentakan masalah. kecil paling hanya, jangan begitu. Mungkin sudah berbeda tangkapannya. Bu, kalau misalnya melihat kondisi seperti ini kan berarti kan peran orang tua juga harus hadir ya Bu ya. Iya. Apakah ini juga sebaiknya ada hal yang mengatur hal tersebut Bu supaya ini koridornya tuh tetap ini jalur pendidikan tuh begini yang udah diatur oleh Kementerian Pendidikan harus seperti ini. Orang tua baiknya juga ada koridornya lagi yang lain. Iya, orang tua harus punya peran serta untuk bisa menguatkan cara mendidik kita kepada anak-anak. Tidak harus kepada 100% diserahkan kepada sekolah. Nggak bisa. Nah, caranya bagaimana? Kita beri ruang kepada para orang tua ini untuk bisa mendapatkan pemahaman melalui apa? Yang bisa diundang ke sekolah. Ya mungkin tidak hanya setahun 2 kali pas ngambil rapot. Kalau memang kesempatannya yang setahun 2 kali ngambil rapot, ambil itu tidak hanya sekedar mengambil rapot. Tapi benar-benar konseling ya. Konseling, pemahaman. Bahkan mungkin harus memakan waktu lama. Orang tua harusnya siap. Jangan dititipkan kepada, yang ngambil rapot biar pembantunya saja. Sopirnya aja. Itu secara moral sangat tidak membuat nyaman anak. Lantas wajah pendidikan apa nih yang ideal menurut Ibu yang bisa dijalankan di Indonesia sendiri? Wajah pendidikan ideal tuh kalau semua mempunyai komitmen dari lingkungan keluarga, dari masyarakat, dari dunia pendidikan di sekolah, guru, tenaga pendidik, kurikulumnya, aturan-aturan yang diatur untuk mengatur pendidikan kita itu berjalan dengan baik. Aturannya sudah baik, tapi kadang tidak dilakukan dengan benar, sehingga tidak sulit untuk mencapai targetnya kita ya. Maka kesadaran bersama menumbuhkan bahwa pendidikan itu menjadi salah satu tiang utama di dalam menuju Indonesia ke depan yang berjaya. Ibu nih banyak sekali perjuangannya nih untuk bagaimana memberikan pendidikan terbaik di Indonesia untuk anak-anak Indonesia. Nah, terus pasti Ibu kan ada pesan khusus nih Bu, terkhususnya tuh untuk siswa-siswa di Indonesia yang sedang menjalankan pendidikan ini. Kalau Anggun boleh tahu itu apa Bu? Cuma jangan dijawab dulu. Oke. Kita jawab di segmen selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempuan Parlemen. Masih bersama Anggun di Perempuan Parlemen dan saat ini masih bersama dengan Ibu Esti. Ibu tadi terakhir kan Anggun tanya nih sama Ibu, apa sih sebenarnya tuh pesan utamanya nih untuk siswa-siswa di Indonesia di dalam perjuangan Ibu ini? Iya, tentu saya punya pesan. Bagi saya seluruh anak Indonesia adalah anak-anak saya juga. Yang saya punya pengharapan mereka semua akan sukses di masa depan. Maka gunakanlah waktu mudamu ketika sekolah itu dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya sekedar datang, lalu kemudian pulang tanpa mendapatkan ilmu yang mestinya dia bisa pelajari di sekolah. Jangan bolosan. Jangan bolosan. Lalu harus punya cita-cita tinggi. Karena dengan mempunyai cita-cita tinggi itu ada dorongan semangat untuk belajar. Lantas bagaimana ini Ibu juga sebagai seorang orang tua, juga sebagai seorang istri, dengan segudang kegiatannya, Ibu bagaimana menjalankannya Bu? Ya, saya bersyukur, saya ada 3 orang anak. 1 laki-laki, yang nomor 2 laki-laki, nomor 3 perempuan. 3 orang anak dalam satu rumah dari satu keluarga yang sama dengan ayah ibu yang sama itu ternyata tidak semuanya sama. Masing-masing punya karakter yang berbeda. Yang nomor 1 ini gigih belajarnya, gigih di dalam, kalau sekarang sudah pekerja itu pekerja keras, tapi agak cuek terhadap kehidupan sosial. Yang kedua sangat familiar, sangat bersahabat dengan siapapun, dari golongan bawah sampai atas. Dia bisa
Nah, ini juga yang kebetulan dua-duanya ini sudah menyelesaikan S2-nya ya. Tapi tidak, yang nomor 3 ini perempuan, punya karakter sendiri juga. Oh, 2 tadi laki-laki? Yang 2 laki-laki, masing-masing punya kelebihan. Dan saat mereka mulai SD pun saya kan sudah sibuk, karena saya sudah menjadi anggota DPRD Kabupaten. Lalu anggota DPRD DI itu anak saya yang ketiga, itu lahirnya ketika saya menjadi anggota DPRD DI. Masing-masing anak punya karakter, tapi saya yang mencoba saya yakinkan kepada anak-anak adalah ibu mencintai kalian semua. Sehingga tetap harus saya katakan bahwa harus begini, bagaimana kemudian tetap diarahkan meskipun dia sudah besar. Bahkan sekarang sudah besar pun saya arahkan. Besok kalau cari istri yang begini ya. Tetap pilihin. Oke. Lantas dukungan dari keluarga sendiri ketika Ibu memutuskan untuk terjun ke dunia politik di Jogja kemarin sebelum akhirnya ke pusat seperti ini? Awalnya di keluarga saya tidak pernah ada masalah, baik orang tua maupun... Jadi support aja? Ya, karena kan melihat saya memang orang yang aktif sejak SMP. Saya SMP ketua OSIS, ketua umum OSIS, kalau di SMA-nya ketua OSIS. Lalu di mahasiswa juga di Senat Mahasiswa. Nah, rajin di pramuka dan macam-macam. Sehingga melihat aktivitasnya termasuk olahraga, sukanya voli, sukanya basket, gitu ya. Sehingga sudah banyak waktu, kalau mereka justru, wih, ini kalau di rumah saja pasti malah bikin pusing kan, nggak ada aktivitas gitu. Kenapa ibu bisa sejauh ini melangkah? Siapakah ibumu ini? Kalau dilihat ibumu ini kan anak dusun, bukan orang kaya, bukan pejabat tinggi. Tapi kenapa bisa melangkah sejauh ini? Karena keseriusan. Kemudian berusaha bekerja dengan baik, jujur. Dan kemudian juga berusaha keras untuk... Tapi keras tapi dengan sukacita. Jadi mengerjakan sesuatu itu dengan cinta. Ketemu warga di sini, keliling di sini itu dengan cinta, bukan terpaksa. Terpaksa harus menyelesaikan 10 titik, enggak begitu. Nah, saya yang menentukan ke sini, pindah ke sini, nemui lansia, nemui disabilitas, nemui orang tidak mampu, menyapa mereka. Itu kita menemukan kasih kok. Menyapa masyarakat itu menemukan kasih yang Tuhan berikan luar biasa gitu. Menarik sekali Bu. Tapi nih kita masih bakal ngobrol panjang lagi Bu. Tapi kita kasih kesempatan dulu nih yang mau lewat berikut ini. Iya. Masih bersama aku di Perempuan Parlemen dan Ibu Esti. Tadi kita udah cerita-cerita tentang keluarga Ibu, bagaimana peran mereka di kehidupan Ibu dan bahkan supportnya di dunia politik juga sepertinya nih sangat besar sekali ya dan membentuk Ibu menjadi seorang pemimpin wanita. Sepanjang perjalanan karirnya Bu Esti nih, ada nggak sih Bu cerita yang Ibu benar-benar akhirnya yang saya lakukan bisa membuahkan hasil gitu waktu Ibu sama menjadi seorang anggota dewan? Hal sederhana, ketika saya masih menjadi anggota DPRD DI awal-awal, jadi tahun 2000 sekitar 2010-an begitu ya. Ada seorang bapak-bapak tiba-tiba datang ke rumah saya karena mengikuti mobil ambulan. Jadi saya punya mobil ambulan sejak DPRD di Kabupaten. Yang kemudian ketemu saya dan bercerita bahwa istrinya melahirkan harus dengan operasi dan dia tidak mampu membiayai untuk anaknya. Habisnya cukup banyak untuk ukuran waktu itu karena puluhan juta. Yang saya bersyukur saya sudah mengenal Mbak Ripka Ciptaning sebagai anggota DPR RI waktu itu ya. Sehingga saya dengan cepat bergerak dan bersyukur itu awal mula ada program namanya Jampersal, jalinan persalinan. Sehingga anak yang dari keluarga tidak mampu dibebaskan dari biaya. Itu kenangan yang saya tidak lupa karena kalau ketemu dengan saya, Bu ini anak ibu, gitu ya. Agak merinding saya cerita karena melihat waktu itu dia berjuang hanya karena melihat mobil ambulans saya ngantar orang di rumah sakit lalu mengikuti. Mungkin ini cara Tuhan membantu saya katanya. Sampailah ke rumah saya. Bu Esti nih kita melihat ke belakang lagi nih bahwa ternyata banyak sekali di daerah pinggiran ini justru masih memandang bahwa wanita itu ya udah cukup aja dengan pendidikan sampai mungkin maksimal di SMA. Tadi Bu juga sudah jelaskan bahwa ya itu memang harus didapatkan. Lantas bagaimana nih Bu Esti itu melihat atau memastikan perempuan-perempuan di Indonesia ini punya kesempatan pendidikan yang sama? Iya.
Jadi kita mau mendorong sebenarnya, dan beberapa kali saya melakukan dan alhamdulillah sudah mulai bergerak baik. Ada salah satu wilayah di daerah istimewa Yogyakarta itu yang kita tawarkan untuk kuliah para perempuannya yang di SMA-nya itu berprestasi itu dulu menolak. Sekitar 5-6 tahun yang lalu saya berkunjung. Nah, ini ada beasiswa untuk keluarga yang mereka kan alasannya karena ekonomi. Oh, ini ada beasiswa loh. Ada beasiswa untuk mereka yang keluarganya memang tidak mampu. Nah, ketika diberi penyadaran itu pertama-tama belum mau. Tapi berikutnya, alhamdulillah di kecamatan tersebut, saya tidak perlu menyebut, sekarang yang melalui KIP kuliah itu sudah ada 24 orang perempuan. 24 orang yang dapat, itu separuh lebih adalah perempuan. Jadi perempuan sudah punya persentase lebih tinggi lagi lebih tinggi dari laki-laki. Ketika memang harus ini dari berbagai daya dukung yang kita berikan. Pemahaman soal pentingnya perempuan dan kesadaran untuk berpendidikan tinggi. Artinya itu menjadi tantangan kan, tantangan terbesar. Utamanya ketika Ibu duduk di Komisi 10, ini kan hal yang harus Ibu hadapi setiap hari bahkan ya. Lantas bagaimana Bu mengatasinya? Ya membangun kesadaran kepada mereka, termasuk bagaimana kita mengingatkan kepada kementerian, baik Dikdasmen maupun Diktisaintek, beri kesempatan yang luas kepada perempuan untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih. Kalau kemudian orang mengatakan tidak ada lagi perbedaan wanita, perempuan dan laki-laki. Memang sekarang tidak ada. Tetapi dulu mengalami masa perbedaan sehingga perlu ada afirmasi di politik 30% calon perempuan. Nah, sekarang afirmasi sudah ada. Kenapa mesti diberikan? Karena perempuan tertinggal. Maka harus ada afirmasi. Inilah yang kemudian kita dorong untuk menghilangkan gap-nya. Untuk menghilangkan gap-nya. Dengan apa? Salah satunya yang terpenting adalah melalui pendidikan. Semakin berpendidikan, nah mungkin kepercayaan dirinya juga semakin tumbuh, lalu memahami juga banyak hal. Maka kita minta Diktisaintek, kemudian juga Kemendikdasmen beri ruang yang lebih kepada perempuan. Berarti ada perubahan yang seperti apa yang ingin Ibu lihat nih di kedepannya? Kalau komposisi sama pasti masih sangat sulit kecuali bidang-bidang tertentu. Bidan pasti perempuan semua dong, ya kan? Lalu sekretaris walaupun ada laki-laki pasti mayoritas juga perempuan. Maka sebenarnya ini balance yang beberapa hal yang mungkin sebenarnya perbedaan laki-laki dan perempuan ini soal kodrat. Perempuan harus menyusui, harus hamil, harus melahirkan. Kan hanya itu saja. Dengan fungsinya ya. Iya, saya mencoba berikan contoh-contoh konkret saja lah. Bagaimana Raden Ajeng Kartini itu dari kultur lama. Bagaimana sekarang ada Ibu Puan Maharani bisa jadi ketua DPR kok. Kalau saya juga saya ada Ibu Megawati Soekarno Putri pernah menjadi presiden dan presiden kelima Republik Indonesia dan mampu memimpin partai terbesar di Republik Indonesia. Mampu kok. Esti Wijayati, perempuan dari keluarga dusun banget di lereng Gunung Merapi. Bukan anak orang kaya. Bisa kok sejauh ini. Berbekal apa? Yang mencoba menata ini melalui pendidikan. Begitu. Oke, Bu, terakhir. Harapan terbesar Ibu nih terhadap seluruh wanita di Indonesia, tentunya di dunia pendidikan. Iya. Saya berharap para perempuan Indonesia untuk terus bisa berjuang meraih cita-cita setinggi mungkin. Dan jangan pernah takut menghadapi tantangan. Jangan pernah merasa gagal lalu berhenti berjuang. Dan jangan pernah menyerah. Karena perjuangan perempuan untuk menuju masa depan yang lebih baik berada di tangan perempuan itu sendiri. Gitu. Baik Ibu Esti, tadi kita sudah berbincang-bincang panjang sekali nih terkait dengan bagaimana Ibu berjuang di Komisi 10 terkait dengan pendidikan dan juga bagaimana pentingnya pendidikan untuk perempuan itu sendiri di seluruh Indonesia dan peran perempuan itu penting. Dan apalagi yang sudah mengenyam pendidikan ini bisa mengangkat derajat keluarga juga. Gitu. Nah, Bu, kalau misalnya ini kita sudah di penghujung acara, biasanya kita ada jargon. Kalau Anggun bilang perempuan parlemen, nanti Ibu langsung jawab maju terus perempuan Indonesia. Baik. Oke. Semuanya udah ready ya? Oke. Perempuan parlemen, maju terus perempuan Indonesia. Terima kasih Ibu Mai.